Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulun rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari Jumat yang indah ini, yang cerah ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelonggaran waktu, dan juga masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memegang iman dan Islam kita semua. Mudah-mudahan sampai detik diambilnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berpegangan dengan iman dan Islam kita sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Kedua, tidak lupa bersama-sama mari kita mengucapkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya beliau yaitu untuk menyelamatkan manusia minadz dzulumati ilan nur, dari jalan yang gelap, dari jalan yang bengkok, yang menyeleweng, dibawalah menuju jalan yang lurus, yang penuh dengan cahaya, yaitu Islam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita, kepada umatnya, yaitu yang telah diriwayatkan dari Ilyas bin Abi Rabi'ah As-Syami. Ia berkata, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah SAW bertemu dengan dua Id, yaitu hari Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, bertemu dengan hari Jumat dalam satu hari? Qala na'am, ya, jawab Zaid. Kemudian Muawiyah bertanya lagi, apa yang Rasulullah lakukan ketika itu? Beliau melaksanakan sholat Id dan memberi keringanan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jawab Zaid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, siapa yang mau sholat Jumat maka silahkan. Ini
sanadnya hasan. Tetapi bukan berarti setelah mendapatkan keringanan tidak mengerjakan sholat Jumat, kita tidak mengerjakan zuhur. Bukan berarti sholat zuhurnya itu menjadi gugur, tetap harus dilaksanakan. Maka dari seorang tabi'in bernama Atha bin Abi Rabbah, ia berkata, Ibnu Zubair ketika hari Id yang jatuh pada hari Jumat pernah sholat Id bersama kami di pagi hari. Kemudian ketika waktu sholat Jumat, Ibnu Zubair tidak keluar rumah. Beliau hanya sholat sendirian. Tatkala itu Ibnu Abbas berada di Thaif. Ketika Ibnu Abbas tiba, kami pun menceritakan kelakuan Ibnu Az-Zubair pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun mengatakan, ia adalah orang yang menjalankan ajaran Nabi, atau as-sahabas sunnah. Ini hadisnya sahih. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di mana dalil di atas menjadikan dalil boleh memilih antara sholat Jumat dan sholat Id. Akan tetapi mengerjakan kedua sholat tersebut jauh lebih baik. Bagi yang memilih tidak sholat Jumat karena di pagi harinya telah sholat Id, maka hendaklah mengganti dengan sholat zuhur, sholat Jumatnya tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan ulama, sekali lagi semoga salawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sebagaimana salawat kepada Nabi Ibrahim dan beserta keluarganya pula, di mana Nabi Ibrahim adalah juga sebagai Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya beliau menjadi suri tauladan dalam bertauhid, sebagaimana kita juga mencontoh pada hari yaitu jatuhnya korban, kita mencontoh beliau untuk berkorban. Jamaah Jumat yang dimuliakan ulama, di mana Nabi Ibrahim melakukan tindakan korban tersebut karena mendapatkan wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam hari beliau bermimpi dan itu dibenarkan oleh putranya, maka beliau Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putra kesayangannya yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim itu memiliki putra dia mendekati umur 100 tahun. Kemudian mimpinya tersebut disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan beliau Nabi Ismail patuh dengan perintahnya Allah dan menjalaninya dengan penuh kesabaran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti ujian tersebut dengan disembelihnya seekor kibas domba jantan yang besar. Sebagaimana kita mencontoh beliau dalam berkorban, maka harusnya kita juga mencontoh Nabi Ibrahim itu, yaitu untuk berakidah dan berakhlak. Jadi kita mencontoh beliau bukan hanya berkorbannya saja, tetapi juga mencontoh beliau berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam hal berakidah serta berakhlaknya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, kepada
Nabi Muhammad SAW untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kejadian Nabi Ibrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka min Allahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Yang artinya sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau-lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau-lah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau-lah kami kembali. Jamaah Jumat yang dimuliakan ulama, inilah sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendaknya, yang mestinya kita contoh juga, yaitu dalam berakidah, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tauhid inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Jangan sampai kita mencampur adukkan tauhid kita, keyakinan kita dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Ketika kita mencampur adukkan keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, maka semua amal ibadah kita, semua amal sholat kita itu hangus, rusak, karena otomatis akidah kita batal, maka keislaman kita juga batal. Jamaah Jumat yang dimuliakan ulama, disebutkan di sini Nabi Ibrahim punya sifat, beliau berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Beliau membenci sekali kesyirikan. Demikianlah ajaran para nabi. Mereka ingin menegakkan tauhid pada diri mereka sendiri dan umatnya. Mereka tidak menghamba pada selain Allah. Mereka hanya mengabdi, hanya menghambakan dirinya kepada Allah saja. Para nabi selalu ingatkan untuk menjauhkan diri dari tauhid. Jamaah Jumat yang dimuliakan ulama, sikap para dai, sikap para nabi disampaikan di dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-36. Qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan ulama, apa itu taghut? Apa itu taghut? Taghut itu adalah sesuatu yang hamba melampaui batas terhadapnya. Salah satu contohnya yaitu sihir, dukun, paranormal, itu termasuk taghut. Penguasa yang dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, itu taghut. Sebagaimana Fir'aun dulu,
Sebagaimana Namrud mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Inilah tagut. Jamaah Jumat yang dimuliakan ulama, maka inilah yang diingatkan oleh setiap nabi untuk beribadah kepada Allah semata, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari tagut. Maka sekali lagi jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita meneladani sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak goyah walaupun diberi ujian macam-macam, sampai oleh penguasa pada saat itu Raja Namrud. Beliau ini ditangkap, kemudian disiapkan gelondongan kayu yang besar-besar untuk membakarnya. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim itu mau dilempar, dalam sebuah riwayat datanglah malaikat Jibril alaihissalam berbisik kepada Nabi Ibrahim, "Wahai kekasih Allah, wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu mau aku bantu?" "Tidak," jawabnya Nabi Ibrahim, "tidak. Hanya Allah saja yang bisa menyelamatkanku. Dan aku hanya meminta pertolongan kepada Allah saja, bukan kepada kamu." Ini malaikat ditolak. Jamaah Jumat yang dimuliakan ulama, maka Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari kobaran api yang menyala-nyala. Inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah. Ketika dilemparkan, maka Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan untuk Ibrahim." Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka sifat Nabi Ibrahim lainnya yang patut dicontoh adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, lurus, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya, mempersekutukan Allah. Tidak. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, ini mau mendekati Idul Adha, kita mencontoh untuk berkorban dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita tiru. Kemudian yang kita tiru juga yaitu sikap tegasnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi kaumnya, yaitu untuk bertauhid yang lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala ta'ala qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya musarrifal qulub sarrif qulubana fi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.